welcome to my video kardiovaskular. Apa yang dimaksud dengan kardiovaskular? Kardiovaskular merupakan sistem peredaran darah manusia yang dilakukan oleh jantung sebagai pemompa, pembuluh darah sebagai jalan, dan darah sebagai pembawa. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yakni sistem peredaran darah ganda yang merupakan darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, di mana ia melewati jantung pada saat darah mengandung oksigen dan karbon dioksida yang tinggi. Lalu sistem peredaran darah tertutup, yang artinya darah beredar dan mengalir di dalam pembuluh darah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hipertensi, aritmia, maupun nyeri dada merupakan ciri-ciri dari penyakit kardiovaskuler. Hal yang harus kita lakukan yakni konsultasi, pencegahan, dan terapi. Konsultasi harus dilakukan oleh dokter yang akan mendapatkan terapi. Terapi dibagi menjadi dua, yakni farmakologi dan non-farmakologi. Non-farmakologi atau biasa disebut sebagai pencegahan, misalnya seperti diet, hentikan kebiasaan merokok, hentikan kebiasaan minum alkohol, memperhatikan berat badan, dan istirahat yang cukup. Jika tidak, hal-hal tersebut akan meningkatkan terjadinya faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Farmakologi merupakan terapi dengan menggunakan obat. Obat kardiovaskuler sendiri merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskuler secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, apa saja obat dari kardiovaskuler? Yang pertama, golongan antiangina atau untuk nyeri dada. Misalnya seperti nitrovasodilator, antagonis reseptor beta, antiplatelet, dan kalsium channel blocker. Contoh obat di pasaran yakni bisoprolol atau golongan beta blocker. Mekanisme kerja obatnya sendiri dengan menggunakan pengikat reseptor beta untuk menurunkan kebutuhan oksigen jantung, serta melebarkan pembuluh darah koroner sehingga aliran darah lebih lancar dan membawa lebih banyak oksigen. Golongan obat glikosida atau gagal jantung biasanya mengandung zat diuretik dan beta blocker. Contoh obat di pasarannya yakni digoxin. Mekanisme kerja obatnya seperti mempengaruhi beberapa jenis mineral yakni kalium dan natrium di dalam sel-sel jantung. Cara kerja ini akan mengurangi beban kerja jantung, membantu mengembalikan irama, dan memperkuat detak jantung. Golongan obat antiaritmia yang biasa digunakan untuk aritmia kordis biasanya mengandung beta blocker, kalsium channel blocker, dan antikoagulan. Contoh obat di pasarannya yakni procainamide. Mekanisme dari kerja obatnya yakni menstabilkan detak jantung yang terlalu cepat dan memperbaiki aktivitas listrik di jantung agar kembali normal. Golongan obat antihipertensi biasanya digunakan untuk mengatasi hipertensi yang mengandung kalsium channel blocker dengan diuretik, beta blocker dengan diuretik, antagonis saluran CA dengan beta blocker, dan antagonis CA dengan dithiazem. Contoh obat di pasarannya yakni Varsix. Mekanisme kerja obatnya yakni dengan mengeluarkan cairan tubuh melalui air seni atau kencing, sehingga volume cairan tubuh berkurang yang dapat mengakibatkan daya pompa dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Golongan obat antikoagulan yang digunakan untuk menurunkan risiko blood untuk clots atau gumpalan darah. Contoh obatnya di pasaran yakni Simark 2. Mekanisme kerja obatnya yakni warfarin dalam Simark 2 akan menghambat sintesis vitamin K di hati, sehingga mempengaruhi faktor-faktor pembukaan darah dengan mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma karboksiglutamat. Nah, mekanisme kerja obat tadi merupakan farmakodinamik dari terapi farmakologi obat ya teman-teman. Lalu, apa sih farmakokinetik dari obat-obatan tersebut? Polifarmasi dengan obat-obatan ini meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping obat. Faktanya, obat-obatan kardiovaskuler sering menyebabkan efek samping pada pasien usia lanjut, seperti berkurangnya fungsi ginjal, metabolisme hati, berkurangnya ikatan protein, meningkatnya lemak tubuh, dan sedikitnya sel reseptor target yang bisa dikalikan. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Thank you for watching.